Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspita, kelas Y6B 1167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Sintiana dari kelas Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfansyah dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sehat, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. Kalau semuanya sudah sehat, semuanya sudah mengenal ibu. Ya, sebelum kita saling mengenal dan ibu perkenalkan diri, langkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ibu pimpin doanya ya. Ya, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ibu berkesempatan masuk ke dalam kelas ini. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita saling mengenal dulu ya. Anak-anak semua pasti sudah pernah melihat ibu di sekolah ini. Kalau nama juga pasti tak asing, tapi kami kan tidak saling kenal. Untuk itu kita sama-sama mengenal dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Mita. Ibu tinggal di Bogor. Di sekolah ini ibu mengajar sudah hampir 5 tahun. Ibu mengajar di jurusan IPS, tepatnya di mata pelajaran ekonomi. Ada yang ditanyakan? Ya. Status ibu sudah menikah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan pada semester awal ya anak-anak semua. Kita absen dulu biar anak-anak kenal ibu dan ibu kenal anak-anak semua. Ibu absen ya. Ibu absensi dulu, semuanya harap tenang. Ibu absensi, tolong didengar. Arsya Novalin, ada? Ya. Ahmad Rizky, yang mana? Ahmad Rizky. Anita Amelia. Anita Amelia yang mana ya? Ya, hadir. Terus Cindy Puspita, ada. Dina Kanza, ada. Fitri, oh sebangku sama Dina ya. Gilang Pratama, Hanisri Devi, ada. Ria Amelia, ada. Salsa Nabila, oh iya ada. Alvaro Rizky, Yuliati, ada. Alhamdulillah ini absennya telah semua ibu absensi dan semuanya hadir. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau kasih tahu dulu materi kita minggu ini adalah mengenai tentang uang. Jadi seperti ini ya anak-anak, sebelum adanya uang yang disahkan di sebuah negara, masyarakat dahulu bertahan hidup dengan menggunakan dan menggunakan alam sekitar. Jadi memanfaatkan alam sekitar saja. Sebelum adanya uang. Uang itu dulu tidak ada. Nah, baik, ibu lanjut. Yang kedua itu ada alat tukarnya dengan menggunakan
barter. Menggunakan barter barang. Barter barang di sini itu disebutkan dengan barang jenis apapun dapat dibarter. Pada zaman memanfaatkan alam sekitar, mereka pikir, wah, masih sulit dengan menggunakan manfaat alam sekitar karena kemampuan mereka terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Ibu tungguin memberi contoh barter. Silakan, Arsya. Di mana? Ya, betul. Terus? Nah, iya seperti itu. Jadi dianggap resah pada saat itu. Setelah memanfaatkan alam sekitar, barter barang, itu tidak menjadi kesepakatan. Mereka tuh terus berpikir manusia pada zaman itu. Dengan menggunakan apa lagi mereka bisa menukar suatu barang. Nah, dari situlah manusia berpikir untuk memiliki barang, tetapi seperti apa gitu nilai bentuknya agar menjadi suatu nilai. Pada saat itu terjadilah uang, alat tukar, logam, emas, dan perak. Mohon maaf ya, ibu sambil duduk, nanti ibu berdiri lagi. Maklum ya. Terima kasih. Jadi poin ketiga itu adanya alat tukar logam, emas, dan perak. Kenapa pada saat itu manusia setuju bahwa dengan alat tukar logam, emas, dan perak lebih baik dari memanfaatkan alam sekitar, lebih baik dari barter barang. Kenapa? Siapa yang tahu di sini? Ayo. Siapa ayo yang tahu? Ria? Ya, kurang tepat. Siapa lagi yang tahu? Ya, Sri Devi ya. Oh, Sri Devi ya. Mendekati ya. Jadi ibu akan jelaskan kenapa pada saat itu manusia sepakat dengan adanya logam, emas, dan perak menjadikan alat tukar. Jadi pada saat itu nilai logam, nilai emas, dan nilai perak adalah nilainya sangat tinggi dan kenilaiannya tidak akan menurun. Itu lebih banyak dibanding logam. Akhirnya terciptalah uang kertas. Jadi uang sampai saat ini digunakan sebagai media alat tukar. Seperti itu. Itulah beberapa perkembangan tentang uang sebelum terlahirnya uang. Setelah ibu jelaskan definisinya tentang uang, lalu sejarah uang, habis ini ibu akan beri tugas anak-anak semua untuk memahami definisi yang telah ada atau menyimpulkan definisinya. Nanti setelah pelajaran ibu, silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Memahami definisinya, poin pertama, definisi poin pertama itu definisi ekonomi tradisional ya. Nah, kedua, definisi ekonomi modern yang di dalamnya ada menurut para ahli. Jadi kalau menurut para ahli itu nggak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi, ditulis saja untuk definisi menurut para ahlinya. Untuk beberapa mungkin 3 cukup, minimal 3 ya para ahlinya, boleh ditulis di dalam bukunya. Itu poin 2 tugas. Ekonomi tradisional, definisinya silahkan dikembangkan menurut sendiri. Kedua, ekonomi modern, menurut para ahli tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dilebihkan. Kalau menurut para ahli itu harus benar real, seperti itu. Paham? Yang ketiga, ibu minta menyimpulkan tentang sejarah uang. Menyimpulkan sejarah uang.
Jadi simpulkan tentang pembelajaran hari ini mengenai sejarah uang, dan simpulkan juga boleh tambahkan di media sosial ya, betul, di media sosial atau di buku ekonomi yang anak-anak semua punya ya. Seperti itu. Ada 3 tugas dari ibu. Ada yang ditanyakan mengenai tugas atau mengenai definisi uang dan sejarah uang? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Baik. Ibu cukupkan mengenai pembelajaran definisi uang dan sejarah uang ini tersebut. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Indah. Ibu cukupkan sampai di sini tentang definisi uang. Nanti kita bertemu lagi dan tugasnya nanti dikumpulkan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ibu membacakan daftar hadir, coba kalian periksa dan lihat di bawah kursi dan meja kalian. Apakah ada sampah? Ya, tolong buang ke tempat sampah ya anak-anak. Sudah? Dan Ibu minta kalian untuk berdiri. Coba rapihkan pakaian dan dasi kalian. Ya, sudah rapi. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan membacakan daftar hadir ya. Yang pertama ada Arsya, Ahmad, Anita, Cindy, Dina, Fitri, Gilang, Hani, Ria, Salsa, Alvaro, Yulianti. Alhamdulillah semuanya hadir dan semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang uang. Di sini ada yang tahu apa itu definisi uang? Uang adalah suatu benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran barang dan jasa. Oh ya anak-anak, Ibu harap kalian selalu bersemangat di dalam pembelajaran ini ya. Kalian jangan bermalas-malasan, harus semangat bersekolah. Jangan biarkan orang lain mengatakan kalian tidak bisa, tidak mampu melakukan sesuatu. Ibu yakin jika kalian mempunyai keinginan, harapan, jika kalian melakukannya dengan bersungguh-sungguh, kalian pasti bisa menggapainya dan meraihnya dan menjadi orang yang sukses. Anak-anak, coba kalian buka buku halaman 36 ya. Ibu akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat uang dan fungsi uang. Baik, Ibu tulis dulu ya di papan tulis. Anak-anak, di papan tulis ini sudah ada fungsi dan syarat uang ya. Ya, yang pertama Ibu akan jelas tentang syarat uang. Poin pertama, uang dapat diterima secara umum. Artinya, syarat uang ini, uang harus
dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai alat pembayaran. Yang kedua, syarat uang itu mudah disimpan. Artinya, uang dapat disimpan di mana saja secara praktis ya, di dompet, di lemari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, uang mudah dipindah tangankan. Artinya, uang dengan mudah dapat berpindah tempat, dapat kita kasih ke orang, dan lain sebagainya. Yang keempat, uang itu tahan lama dan tidak mudah rusak. Artinya ketika uang terkena air atau terkena minyak, uang tidak langsung sobek. Yang kelima, uang ini dapat dibagi-bagi namun tidak mengurangi nilainya. Contohnya ketika ibu mempunyai uang 100.000, ibu akan menukarkannya pada pecahan 50.000. Berarti ibu akan mendapatkan 2 lembar uang 50.000 yang nilainya sama, yaitu 100.000. Paham sampai di sini? Selanjutnya yang keenam, uang itu mempunyai nilai yang stabil dan tetap. Ya, contohnya ketika ibu mempunyai uang 50.000, uang 50.000 akan tetap menjadi uang 50.000. Nilainya tidak akan berubah lebih murah misalkan, tidak. Jadi uang 50.000 nilainya akan tetap 50.000, tidak bisa berkurang. Dan uang itu jumlahnya memenuhi kebutuhan. Ya, uang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan, dan uang yang beredar pun cukup untuk masyarakat. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Artinya ketika kita memiliki uang dan kita hendak membelikan barang atau sesuatu, kita dapat menukarkannya dengan uang yang kita punya. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran. Ya, artinya seperti pada poin 1 ya. Jadi uang itu untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Yang keempat, uang sebagai pembayaran hutang. Artinya uang di sini dapat dijadikan sebagai alat pembayaran hutang, alat pembayaran kewajiban yang kita punya kepada orang lain atas hutang tersebut. Yang kelima, ada uang sebagai penimbun kekayaan. Artinya ketika kita memiliki uang, kita memiliki uang yang banyak, kita dapat membelikannya kepada barang atau sesuatu yang berharga. Selanjutnya yang keenam, alat untuk mengukur harga atau nilai. Ya, ketika barang itu mewah, barang itu bagus, seperti emas itu ada harganya loh, ada harga nilainya. Emas itu harganya mahal, jadi emas itu memiliki harga yang tinggi. Jadi uang kita ketika kita membeli emas sama seperti kita mempunyai sesuatu yang berharga. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Ya, baik. Selanjutnya kalian membuat kelompok ya. Kalian membuat kelompok masing-masing 4 orang ya. Kelompok yang pertama menjelaskan tentang definisi uang, kelompok yang kedua tentang sejarah uang, kelompok yang ketiga syarat uang, dan kelompok yang keempat bahas fungsi uang ya. Silakan mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah?
Ya, kelompok 1 yang diketuai oleh Yuli, silahkan mempresentasikannya di hadapan teman-teman ya. Cukup di sana saja berdiri. Ya, baik. Ya anak-anakku, jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu uang itu adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum ya oleh masyarakat, dan uang itu digunakan untuk melakukan pembayaran barang dan jasa. Cukup sampai di sini. Ya. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran pada hari ini selesai, Ibu akan memberikan tugas individu ya kepada kalian, yaitu membuat makalah tentang uang selengkap-lengkapnya ya, dan dikumpulkan pada minggu depan. Di sini ada yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas dengan tugasnya? Ibu harap kalian dapat mengerjakannya ya dengan baik. Dan minggu depan kita akan mengulas kembali tentang uang sampai kalian mengerti dan betul-betul paham. Baik, kita cukupkan pelajaran hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup materi hari ini dari Ibu. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, Ibu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Pak Irfan ya. Minggu lalu kita sudah melakukan perkenalan. Sebelum itu sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Ya, terima kasih Ketua kelas. Kemudian saya lihat kelas ini sudah cukup bersih ya. Bagus, kalian sudah menjaga kebersihan kelas ini, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, untuk itu kita akan memulai absen terlebih dahulu. Bagi yang di absen, harap tunjuk tangannya ke atas. Arsya Novalin, Ahmad Rizky, Anita Amalia, Cindy Puspita, Dina Kanza, Fitri, Gilang Pratama, Hani Dery, Ria Armelia, Salsa Nabila, Alvaro Rizky, Yuniati. Ada Yuniati? Ya, bagus. Sebelum Bapak mulai, untuk memberikan materi ke kalian, saya ingin kalian untuk melihat PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Nah, kalian sudah lihat kan videonya? Ya, ini video tentang uang. Sebelum masuk ke video, Bapak ingin menanyakan ke kalian tentang materi minggu lalu, yaitu tentang permintaan pasar. Nah, ada yang bisa menjawab? Apa itu penawaran? Ya, Rizky.
Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Bagus, bagus. Kemudian ada yang bisa menjawab apa itu permintaan? Ya, Bila. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ya, bagus. Ya. Langsung saja kita akan mulai materinya tentang uang ya. Bapak akan menjelaskan jenis-jenis uang yang ada di Indonesia. Pertama, ada uang kartal. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal adalah uang yang terbuat dari logam dan kertas. Dan peredarannya sangat fleksibel di Indonesia ini karena uang itu sudah ada dalam undang-undang bahwa merupakan pembayaran yang sah. Jadi apapun yang dibeli dengan uang itu dianggap sah. Apa dipilih emas atau perak? Karena emas dan perak tidak mudah rusak, jadi dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar itu seperti uang kertas, kan cuma kertas nih. Dia bernominal 100.000 rupiah. Nah, dengan uang itu kita bisa membeli barang seharga 100.000 rupiah. Begitu pula dengan uang kertas dengan nominal 1.000 rupiah. Kita bisa membeli barang yang hanya berharga 1.000 rupiah saja. Begitu. Kemudian setelah uang kartal ada uang giral. Apa sih uang giral itu? Ada yang bisa menjawab? Ya. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank, Pak. Bagus. Ada lagi? Cek dan giro, Pak. Bagus, bagus. Ini ada uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank. Di antaranya ada cek dan giro. Jadi uang ini tuh hanya dikeluarkan oleh bank umum selain bank sentral. Kemudian saya punya pertanyaan untuk kalian. Siapa yang tahu kelemahan dan kelebihan dari uang kartal dan giral? Pertama, uang kartal terlebih dahulu. Ya. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Rizky? Ya, apa itu uang kartal? Kelebihannya? Ongkos pembuatannya relatif murah dan peredaran uangnya bersifat elastis. Dan kekurangannya apa? Mudah hilang dan mudah sobek, Pak, kalau kehujanan. Baik. Kemudian uang giro ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Fitri. Memudahkan pembayaran, Pak, karena nggak usah dihitung. Kelebihannya itu dan kekurangannya nggak semua orang pakai cek, bagus. Pak. Murid-murid sini pintar-pintar semua ya. Saya bangga dengan kalian. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah ada uang selain uang kartal dan uang giral, Pak? Ada uang kuasi, ya. Uang kuasi adalah uang yang tidak dapat diambil secara tiba-tiba gitu. Contohnya seperti deposit dan tabungan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan membagikan kalian kelompok ya. Kelompok ini akan digunakan sebagai presentasi belajar. Jadi minggu depan kalian akan melakukan presentasi sesuai apa yang materi kalian dapat. Ya. Satu kelas ini dibagi menjadi kan ada 40 orang ya. Berarti satu kelompok 4 orang. Jadi ada. Nah, tugas kalian adalah kalian menjelaskan sejarah terbentuknya uang.
Bapak akan memberikan kelompok. Untuk kelompok 1, Arsya, terus Ahmad, Anita, dan Cindy. Untuk kelompok 2, Dina, Fikri, Gilang, dan Hani. Bapak tunggu tugasnya minggu depan. Semoga kalian bisa memberikan hasil terbaik untuk tugas ini. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih. Kalian harus terus belajar dengan giat ya. Jangan sampai membuat orang tua kalian tuh sedih gitu. Kalian harus membanggakan mereka. Untuk itu saya sudahi saja untuk pertemuan kali ini. Bila ada salah kata, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.